sebuah penggiringan yang dibuat agar semuanya heboh. Makanya uang itu kenapa ke Mister X-nya nggak tersampai? Ya memang uangnya nggak ada. Terus si tersangka emang ada duitnya, itu juga bukan uang tersangka, memang nggak ada, cuma nominal yang ditetapkan itu sebuah penggiringan awalnya untuk menaikkan akun seseorang. Lama-kelamaan kok berbeda jadinya, ya udahlah gitu. Nah, oke. Persoalannya dari lawyer ke Mr. X itu uangnya berpindah dengan 2 kali, 2 miliar, itu ada saksinya. Sekarang kita mau tanya, ketika tadi sudah disampaikan oleh Prof. Emran, ya, Prof. Emran bilang, ini permufakatan jahat, semuanya pasti kena. Dan itu Iya, deliknya delik umum. Apakah masalahnya tiba-tiba gini Pak Mr. Blind, mau saksinya, mau ini semuanya adalah sebuah karangan cerita gitu. Ya, hingga aku juga pernah menjelaskan, kebuktikan bahwasanya ini adalah sebuah karangan cerita, dan bahkan si Bunda sendiri juga sebenarnya ingin menaikkan akun gitu. Oke. Silakan Kak Fitri. Selamat malam. Belum tahu. Selamat malam Mr. Z, Mr. Blind, teman-teman yang lain di sini. Sela, Ica. Malam Bu, malam. Sela. Advokat siapa ini? Profesor Emran. Saya dengar dulu bahasannya apa. Baru naik banget, baru udah sampai rumah. Bahasannya apa? Silakan diceritakan. Ya, jadi kan ramai cerita di media sosial, bahkan yang bersangkutan pun NM ya membuat story Instagram foto seseorang yang terkesan memancing orang lain untuk bertanya, ada apa ini, ya kan? Karena ranahnya ranah publik, otomatis kan menjadi domain publik ya. Ya. Jadi siapapun bisa berinteraksi atau mencari tahu tentang kebenaran peristiwa ini. Nah, terlebih ada satu akun yang secara gamblang mengatakan bahwa kembalikan uang tersebut. Ini penipuan, katanya begitu kan. Nah, akhirnya netizen maupun siapapun di situ yang mengetahui berita itu kan berusaha untuk mencari tahu, Kak. Nah, termasuk kita-kita ini, ya kan. Yang kita penasaran, ada apa sih ini? Lalu kemudian kemarin iseng-iseng kita sama Mr. Z, sama teman-teman yang lain kan, menganalisa. Kira-kira ada dugaan tindak pidana nggak sih di sini? Kalau memang teriak-teriak minta uang kembali, berarti ada indikasi ada sesuatu yang sudah disepakati tapi tidak tercapai kan? Oh, jangan-jangan ini penipuan. Oke, kalau berkaitan dengan putusan misalkan kasasi atau apapun itu, wah ada indikasi penyuapan dong nih. Nah, ya kan? Balik lagi, kita hanya melihat dari peristiwanya, kemudian kita mencoba menganalisa ada dugaan tindak pidananya nggak nih? Kan itu kan berawal dari situ. Lalu kemudian kita berusaha untuk mencari sumber-sumber informasi yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan. Karena kembali lagi, informasi itu kan sudah dilepas ke publik. Ya kan? Nah, mungkin Kak Fitri juga bisa menyampaikan jika ada informasi yang Kak Fitri ketahui gitu, Kak. Oh, ini mengenai si bunda-bunda itu ya? Iya, si bunda-bunda itu. Tadi kata Miss Gosip apa? Kok aku dengarnya cuman ada uangnya tuh nggak pernah ada, hanya untuk menaikkan akun follower siapa maksudnya? Iya, itu cuma di awalnya kan ingin mempromosikan akun gitu kan Bu. Lama-kelamaan jadi ada simpang siur antara si tersangka ini dengan si Bundo ini gitu. Karena akhirnya terframing lah kasus itu. Makanya uang itu tidak pernah ada. Bahkan tersangka sendiri nggak punya uang. Ternyata yang Miss Gosip tahu seperti itu. Iya, karena kan dari narasumbernya seperti itu menjelaskan. Ya ini sebuah kayak kita bilang endorsement lah kita bilang ya untuk menaikkan akun. Jadi ini tuh sebetulnya menurut Miss Gosip sebuah skenario yang direncanakan menekan atau membuat berita hoax sehingga coba-coba siapa tahu gitu bisa nolong gitu apa gimana? Siapa tahu bisa naik kan karena huru hara ini kan bisa menaikkan nama akun seseorang. Karena yang aku tahu kan nggak begitu Mr. Blind. Yang aku tahu,
yang Bu Fitri tahu dulu, Miss Gosip kita dengarkan dulu. Ya, Silakan Bu Fitri. boleh. Oke, yang ini aku tidak membela siapapun ya, tidak membela orang yang kasih informasi ke aku ya bunda-bunda itu, dan aku juga tidak membela NM. Tapi kalau memang misalnya ada upaya penipuan dan lain-lain, jual-jual nama, ya silahkan kita dukung kalau memang si NM ini mau bawa ke ranah hukum gitu kan ya, Mr. Blind, Mr. Z itu dulu ya. Ya, sepakat, Tapi Bu. ya, tetapi yang saya dengar, saya baru dengar dari sebelah pihak si bunda ini ya. Ini kurang lebih tuh dia mengatakan bahwa yang meminta pertolongan itu adalah dari pihaknya NM, which is itu NM sendiri, dan dia masih menyimpan dengan baik buktinya bahwa dia dimintakan tolong untuk bla 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 gitu ya. Ya. Which is itu pun sebetulnya tidak dibenarkan. Kenapa diiyakan dan diiyakan dan memberikan jalan. Siapa nih? Mute dulu dong. Dan memberikan jalan untuk bertemu dengan seseorang yang konon katanya bisa untuk memperingan vonis, kurang lebih gitu ya. Ya. Tapi menurut bunda ini, orang tersebut adalah bukan penegak hukum nih. Orang tersebut adalah seseorang yang memiliki law firm. Ya, nih kalian harus peka nih ya, bukan penegak hukum, tetapi seseorang yang memiliki law firm, dan mungkin kalau saya menyimaknya dia bisa memberikan memberikan pendapat secara hukum untuk meringankan tuntutan atau vonis gitu ya. Saya melihatnya seperti itu. Karena balik lagi saya tanya, ya memang menjanjikan, tidak, kata si bunda, tidak pernah menjanjikan untuk bebas. Bisa menjanjikan mungkin dengan meringankan hukuman atau vonis, ya itu juga kan kita sama-sama tahu ya, nggak mungkin juga, karena kan ini sudah jauh ya, sudah melalui sidang gitu ya. Udah, saya mencoba mendengarkan saja nih Mr. D. Tapi kesimpulannya sebetulnya bukan itu. Kesimpulannya menurut saya, selama ini kita potong garis nih ya, selama ini dari pihak DRZ yang dituduh segala macam rupa, ternyata faktanya yang sekarang kita sama-sama tahu bahwa mereka lah yang berupaya untuk kasakusuk bermain markus-markusan gitu ya. Nah, saya meyakini bahwa apa yang terjadi sekarang ini itu hanya perbuatan orang yang menjual nama bisa, atau mungkin juga mencari kesempatan bisa, atau mungkin coba-coba juga sebagai sesama lawyer atau yang memiliki law firm memberikan pandangan hukum. Nah, kita nggak bisa menuduh itu, Mr. Z. Intinya yang harus disalahkan ini menurut saya lagi adalah pihak penasehat hukumnya NM. Kenapa bisa mudah percaya dengan orang-orang yang menjanjikan sesuatu yang nggak mungkin gitu, menurut saya. Karena satu, ini kasus sudah viral. Dari awal saya bilang nggak mungkin ada aparat penegak hukum yang mau mempertaruhkan jabatannya untuk membela orang yang salah dalam kasus NM yang sudah viral ini. Itu pendapat saya, Mr. Z. Dan dari awal kita sudah tahu bahwa di PN Jaksel itu ada kode kalau bersidang di ruangan 3 itu hakimnya terkenal tegak lurus. Itu. Nah, kalau sekarang di framing ini itu yang dibalik yang salah lagi penegak hukum, ya kita sebetulnya kasihan aja. Saya tidak berbicara tidak semua penegak hukum itu bersih, tentu ada oknum, tapi saya meyakini dalam kasus NM ini semuanya bersih. Itu sih, Mr. Z. Baik. Silakan lanjut. Baik. Jadi apa yang Ibu dapat itu dari Mr. Bunda tadi ya? Oh, kalau misalnya itu cerita Kak Fit dapatnya langsung ya dari narasumbernya, ya udah. Soalnya saya juga kan, makanya saya tidak mengangkat kasus ini lantaran menurut saya ya karena saya mendengarkan cerita seperti ini kan Kak. Jadi gini loh, Miss Gosip,
sebetulnya buat saya pun saya nggak tahu apakah yang diceritakan ke saya itu sebenarnya atau tidak kan. Saya nggak tahu. Ini kan saya menyampaikan menurut kubu si bunda ini, bukan menurut kubu si bunda, menurut si bunda itu ceritanya seperti itu. Kenapa dia bercerita ke saya? Karena dia mau minta maaf sama saya. Waktu itu dia pernah menghina-hina saya itu. Lalu dia cerita, Kak, tahu nggak lagi begini? Kan saya nggak tahu ya, saya kan nggak ngikutin juga. Cuman memang saya pernah dengar tuh ada apa rame beberapa hari ini. Nah diceritain lah cerita di versi dia tuh seperti itu. Benar tidaknya saya nggak tahu. Tapi pendapat saya, Mr. G, kalaupun memang itu terjadi apa tuh 4 ember atau apa-apa itu menurut saya apa ya, hanya perbuatan orang-orang yang mungkin saja mencoba untuk bermain di kasus ini. Tapi menurut saya tidak mungkin itu akan terjadi kepada pihak-pihak penegak hukum yang sedang menangani masalah ini. Oke. Itu menurut saya. Oke. Bener juga. Terus Bu Fitri yakin ada yang uang 4M yang mengalir tuh? Kalau menurut Bunda ada, dia tidak memegang uang itu, tetapi yang memegang uang itu adalah lawyernya NM, menurut Bunda. Tapi dia memang mengantarkan ketemu sama seseorang, saya nggak tahu siapa. Bahkan transaksinya itu 2 kali kalau nggak salah, satunya berapa. Saya karena dalam hal ini kan ini sangat sensitif ya, Mr. G. Saya cuman kepengen ini sudahi, jangan lagi ada orang terseret dalam urusan ini. Terlalu banyak korban untuk urusan sekedar kasus sebetulnya yang sebetulnya nggak penting gitu, nggak perlu. Karena kalau misalnya kita terlalu menghakimi Bunda yang mungkin niatnya itu hanya ingin menolong ya kita tahu lah hukum di Indonesia ini seperti apa ya, kita tahu ya. Mungkin niat dia itu ya seperti saya dulu sih, ya gimana ya caranya ya mencari keadilan nih gitu. Tapi mungkin karena dari pihak NM-nya ini, oke lah, menurut Bunda seperti itu, karena dia menyimpan dengan baik percakapan NM dengan si Bunda ini, bahwa NM lah yang mengejar dia untuk dikenalkan sama orang yang kira-kira mempunyai link kepada petinggi-petinggi yang kira-kira bisa memperingan hukuman dia, bukan untuk membebaskan, kira-kira untuk memperingan gitu. Nah, tapi menurut saya lagi, Bunda ini mengajak ke seseorang yang memiliki law firm, mungkin membantu pandangan secara hukum gitu loh, Mr. G, menurut saya ya. Karena balik lagi, nggak akan ada yang berani, Mr. G, untuk urusan ini, apalagi uangnya cuma segitu doang, nggak akan berani. Kecuali 4 triliun mungkin iya, ya udah kalau ketahuan dipecat, dipenjara, oke, gitu. Cuman segitu mah gini, gitu doang, ngapain? Ini, Jadi kan, masalahnya begini. Bunda ini kan tahu perpindahan uang itu, lihat betul nggak uang itu ada perpindahan ke yang punya law firm itu? Ya menurut Bunda karena dia ikut mengantarkan ke sana, tetapi dia tidak pernah memegang itu uang. Yang memegang itu lawyernya NM. Ya silakan aja. Ya mungkin melihat ya. Mungkin melihat. Intinya gini loh Mr. G. Intinya saya sepakat tuh tadi dari awal-awal kan bilang kalau misalnya ini akan dibawa ke ranah hukum, itu adalah terjadi pemufakatan dan upaya permufakatan gitu kan ya. Ya sebetulnya ini orang-orang yang di sekeliling NM ini ngapain lagi sih? Ngapain lagi cari masalah baru? Sudahlah. Sudah, mungkin ini karma dia ya, kemana-mana ngomongin orang Markus, ngomongin ini itu. Ya sudah. Nah, sudah. Saya mah cuman capek aja loh Mr. G. Kita tuh sampai kapan sih disuguhin ini? Belum lagi masalah ini selesai, ada lagi masalah baru gitu. Tapi saya mau mengumumkan dulu ke teman-teman semua di sini ya. Saya happy banget siang tadi saya akhirnya bisa, walaupun saya tidak sekomal sama Samira, saya bisa ngata-ngatain dia walaupun typing. Lanjut. udah jadi kan Lanjut. Jadi aku mau bertanya kan, kalau kasusnya ini dibawa ke ranah hukum ya kan,
Jadi seperti benar. seperti yang kita ketahui, si tersangka ini kan saldonya sisanya kan 350 juta ya kan. Benar ya. Sekarang ada pengaliran uang 4M tersebut. Apakah asal usul uang 4M tersebut akan diselidiki juga oleh pihak berwajib gitu? Gimana Mr. Z? Ya, sebentar, saya gedein kamu dulu ya. Ya. Oke, jadi kalau menurut saya, kalau terkait dengan barang bukti, alat bukti, kemudian subjek hukum, objeknya pasti akan ditelusuri semua oleh pihak-pihak yang wajib. Namun, apakah berani untuk melaporkan terkait dengan permufakatan jadi begitu, Miss Gosip? Ya, terus menurut versi Kak Fitri tadi yang jelaskan berarti Bunda di situ hanya melihat gitu ya kan, perihal dan si tersangka ini pun meminta mohon ya, meminta mohon bantuan gitu. Apakah si Bundo ini bisa dikenakan pasal juga? Begini ya, begini. Yang pertama, kalau permufakatan jahat, artinya semua pihak yang terlibat di situ mengetahui akan ada suatu perbuatan yang melawan hukum. Kemudian nanti peran sertanya akan dijuntukkan ke 55 penyertaan. Siapapun dia yang mengetahui, menyetujui, ikut membantu dan lain sebagainya sampai peristiwa itu benar-benar terjadi. Ya, walaupun hasil akhirnya belum terpenuhi. Tidak perlu ada akibatnya, ya. Jadi misalkan nih kita berkomal di sini, kita bersepakat. Tapi gini loh, saya potong dulu ya. Ada yang kurang nih, ada yang kurang banget. Yang si bunda itu katakan kepada saya bahwa dia mengantarkan ke orang yang mempunyai law firm itu bentuknya itu adalah kerjasama sebagai penasehat hukum. Dia ada nih, dia ada surat perjanjian law firm sama si lawyernya, mungkin ya sama lawyernya NM yang memberikan itu gitu loh. Menurut saya NM juga gegabah udah menuduh hal-hal seperti itu, padahal dia sendiri menyadari gitu loh bahwa orang yang dituduh menipu dia ini sebetulnya orang yang berprofesi penjual jasa. Lah kalau dia punya kontraknya bahwa itu uang adalah sebagai jasa penasehat hukum, kan nggak bisa juga diapa-apain. Cuma narasi yang disebarkan sama NM ini kan seolah-olah dia ini menipu, memberikan uang itu dengan iming-iming dan dia merasa ditipu. Nah ini harus hati-hati. Maksud saya tuh gini loh Mr. Z, jangan sampai NM ini kan udah di sana, jangan sampai ada lagi masalah baru dengan nuduh orang yang nggak sesuai dengan fakta hukum ya, bukan masalah batin nih. Secara fakta hukum dia bisa nggak mempertanggungjawabkannya itu gitu loh. Dengan nuduh, apalagi kan udah mengupload wajah orang yang dituduh menipu dia gitu. Ini kan dia sebetulnya gegabah ya. Mudah-mudahan sih dengan dia ganti lawyer ya, karena katanya semuanya yang lawyer lama kan udah nggak mau lagi tuh, termasuk lawyer yang siapa tuh? Ganti menambah. Katanya ganti ya? Ganti. Iya, karena nggak mau, karena udah nggak mau. Sebetulnya buat saya itu sekarang pada akhirnya posisi si bunda ini saya kasihannya itu karena apa? Karena saya tahu banget awal-awal dulu saya seperti dia itu seperti itu, pengen membantu, kasihan, bla 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 bla, ya sampai akhirnya ketika kita mengajarkan benar, lalu kita nggak menuruti apa yang dia mau, yang terjadi begini. Ya bahkan kan si bunda cerita sama saya, dia bisa telepon-teleponan berantem tuh sama NM pegang handphone di rutan kan, itu menurut informasi dia gitu, bisa saut-sautan di DM gitu. Itu kan nggak mungkin admin yang megang karena bahasanya bahasa dia. Makanya saya sih belum minta buktinya ya, karena saya kalau ngedengar cerita itu harus ada bukti. Saya belum melihat percakapan antara NM dengan si bunda ini apa, ributnya itu masalah apa. Jadi saya belum bisa mengiyakan karena saya belum lihat isinya apa.
Ya Oke. makanya tapi kan sebelum waktu dia memberikan keterangan kan sempat kita tanyakan bahwa ini keterangan akan kita bawa ke publik loh. Hati-hati kalau berstatement. Hati-hati, Punya betul. buktinya enggak? Oh punya katanya. Punya bisa dipertanggungjawabkan enggak? Bisa. Oke. Artinya semua statement yang dia sampaikan itu kan bisa dia buktikan. Nah, persoalan nanti ketika ini misal ya. Kalau memang masuk ke proses hukum, maka sudah kita peringatkan juga. Ini bukan perkara yang main-main gitu loh.